Nah, jadi Allah Ta'ala tidak menyerupai setiap yang memiliki ruh. Allah Ta'ala tidak seperti apapun yang mereka adalah makhluk. Nah, keyakinan ini harus ditanamkan. Jadi seperti apapun makhluk tidak akan pernah sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian basyarun, bahwa Allah itu tidak serupa dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini. Kita masih diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di barisan hamba-hambanya yang diberikan kesempatan untuk ruku dan sujud dalam salat subuh berjamaah. Kita bermohon kepada Allah agar semua yang kita lakukan ini diberikan istiqamah oleh Allah sampai akhir hayat, dan apa yang kita lakukan ini juga hendaknya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kembali di dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pembahasan kita masih membahas seputar ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita berikan persembahan ibadah kepadanya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ungkapan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang ia mengenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu wala yusbihul anama, Allah tidak menyerupai manusia atau Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, jadi ini ya sebuah keyakinan yang kokoh yang harus tertanam di dalam kalbu kita, bahwa segala apapun yang melintas di dalam pikiran kita tentang keserupaan dengan makhluk, maka itu harus kita elakkan atau kita bersihkan dari pikiran kita. Nah, jadi Allah itu
la yusbihul anam, tidak menyerupai makhluk, hayyun la yamun, Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Jadi itu sepenggal kalimat yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian di dalam penjelasannya Syekh Umar Abdullah Kamil menulis kata-kata al-anam, ya, jadi la yusbihul anama hayyun la yamut. Kata-kata la yusbihul anam itu maknanya adalah anna ahadan minal anami la yusbihu, bahwa sesungguhnya tidak satu pun dari makhluk ini yang menyerupainya. Jadi menyerupai saja tak ada, apatah lagi sama persis. Qala al-Babarti fi syarhihi 'ala al-'aqidah at-Tahawiyah, berkata al-Imam al-Babarti di dalam syarahnya terhadap akidah at-Tahawiyah ini juga pada halaman 42, wala yusbihuhul anam, Allah itu tidak ada yang menyerupainya dari al-anam. Al-anam itu di antara tafsirannya adalah kullu zi ruhin, setiap yang memiliki ruh. Jadi setiap yang memiliki ruh tidak menyerupai, Allah tidak menyerupai terhadap setiap yang memiliki ruh. Nah, jadi apa saja yang memiliki ruh itu Bapak Ibu? Malaikat, ya, manusia, kemudian binatang, ya, semuanya itu tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqila jami'ul khalaiq, pendapat yang kedua menafsirkan kata-kata al-anam itu adalah jami'ul khalaiq, semua makhluk ciptaan Allah. Artinya ketika Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan la yusbihul anam, bahwa Allah tidak menyerupai jami'ul khalaik, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi apapun kategori makhluk Allah tidak serupa, ya, baikkah manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian apapun itu tidak serupa dan tak membutuhkan kepada makhluk itu. Jadi Allah tak membutuhkan kepada makhluk itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menciptakan lautan, Allah tak butuh kepada lautan. Ketika Allah menciptakan arsy, Allah tak butuh duduk kepada atau di atas arsy itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, Allah tak butuh kepada langit itu, karena yang butuh itu hanyalah makhluk yang terbatas dengan ruang dan tempat, masa, daya dan guna, itu hanyalah makhluk. Sedangkan Khalik Allah Ta'ala tidak dibatas terhadap atau oleh tempat, waktu, daya, ruang dan guna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah mengenalkan kita kepada zatnya, bahwa Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, bahwa Allah itu tidak butuh kepada alam, kepada selainnya. Nah, jadi maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada nanti kajian-kajian akidah yang mengarahkan kita kepada sebuah kebutuhan Allah terhadap makhluk, maka itu kita tolak. Ya. Jadi setiap ajaran-ajaran yang mengarahkan kita kepada
kepada sesuatu yang menghantarkan kita sehingga kita memvisualisasikan atau membayangkan Allah itu berupa memiliki organ-organ, maka itu kita tolak dan kita hilangkan. Jadi semuanya berangkat dari tanzih. Tanzih itu menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk apapun kekurangan yang ingin disematkan kepadanya. Jadi sangat aneh ya jika ada ya beberapa waktu yang lalu ada kajian yang mengatakan begini. Jadi mengenal bagian-bagian tubuh Allah Ta'ala. Ya, ada kajiannya kemarin itu Pak. Ya, kawan-kawan kita di sebelah membuat judul kajian mengenal bagian tubuh Allah Ta'ala. Kajian apa yang mudah-mudah itu ya. Di Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah ya macam-macam lah ya. Padahal menyebut kata tubuh itu saja sudah keliru ya, menyebut kata tubuh itu saja sudah keliru karena ya kata-kata tubuh itu hanya bisa dilekatkan kepada makhluk yang terbatas oleh ya tempat, masa, ruang dan waktu. Jadi menyebut tubuh berarti sudah ada dalam persepsi mereka Allah Ta'ala itu memiliki organ. Ta'alallahu amma yaqulun. Allah Maha Suci dari apa yang mereka sangkakan itu. Nah, jadi ini akidahnya mereka dapat dari dulu. Cara berakidah seperti ini didapat dari Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah itu ya itulah di antara ajaran-ajarannya, lalu mengklaim inilah yang sesuai dengan manhaj salaf, padahal tak satu pun di antara ulama-ulama salaf itu yang membicarakan tentang ini, apalagi sampai menyebut bahagian-bahagian tubuh. Kolah jauh kelirunya ke Bapak Ibu. Maka kita jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya diantaranya dengan kita membaca kitab ini. Jadi menyebut tubuh itu pun sudah keliru. Nah, jadi Syekh Ibnu Taimiyah ini ya mendapatkan kajian-kajian seperti ini, diantaranya ada pula di antara gurunya yang mengatakan kalau Allah Ta'ala lau sya'a, kalau dia berkehendak, lastaqarra fi janahi ba'udatin. Allah itu bisa saja dia mengecil membesar, mengecil membesar, mengecil, bisa saja dia hinggap di sayap nyamuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah ya. Nah, inilah yang diikuti oleh mereka pada hari ini ya. Bapak Ibu tahulah siapa mereka itu ya, yang ini amat berbahaya kalau kita tidak berikan pemahaman yang baik tentang ini. Jadi Allah Ta'ala itu katanya bisa mengecil dan bisa hinggap di sayap nyamuk ya, padahal dalam Al-Quran saja, jangan jauh-jauh, dalam surat Al-Fatihah saja kita menyebut Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb. Siapa Rabb itu? Rabbul Alamin, yang mengatur, menguasai, memperbaiki segala yang disebut dengan alam, yang ghaniyun 'anil alamin, yang tidak membutuhkan, tidak perlu kepada alam ya, kepada yang selainnya. Jadi dipersepsikannya Allah itu bisa membesar mengecil. Membesar mengecil itu sifat siapa Bapak Ibu? Sifat apa itu? Membesar, mengecil, kecil, tumbuh, besar, mati, kemudian kurus, jadi gemuk, gemuk jadi kurus lagi. Itu sifat apa itu? Sifat manusia, sifat makhluk. Yang bisa seperti itu hanya
makhluk, dan mustahil Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Nah, jadi menyebut bahagian tubuh Allah itu mengecil membesar itu sudah keliru. Kenapa? Karena tidak mengakomodir tentang hukum akal. Jadi akal itu wajib ada hukum akal yang dinamakan dengan wajib secara akal, mustahil secara akal, jaiz atau boleh secara akal. Nah, jadi itu nanti apabila sudah selesai kita menamatkan, menghatamkan kitab ini, kita bahas lagi nanti kitab lain yang mempadu padankan antara nakli dengan akli, ya, dalam cara kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena Allah memerintahkan kita pada titik akidah ini harus berangkat dari ilmu dan keyakinan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dimulai dengan kata ilmu, ya, sebuah keyakinan, kemantapan hati yang berdasarkan dalil-dalil akli dan nakli yang menghantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata-kata al-anam itu waqila dalam sebuah pendapat al-muradu bil anami al-basharu, ya, yang dimaksudkan dengan kata-kata al-anam Allah tak menyerupai al-anam itu, makna dari al-anam itu adalah al-bashar, manusia secara khusus. Nah, jadi ada berapa penafsiran, ya, tadi disampaikan di dalam syarahnya ini. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menulis, ya, Allah Ta'ala itu la yusbihul anam, la yusbihul anam, la yusbihul anama. Nah, anam. Jadi kata al-anam ini apa diantaranya tafsirannya atau penjelasannya? Ya, disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Babarti. Yang pertama, kullu zi ruhin, zu ruhin, setiap yang memiliki ruh, ya, setiap yang memiliki ruh, memiliki ruh. Ya, jadi kata al-anam itu maknanya adalah zuruhin, setiap yang memiliki ruh. Kemudian ada juga yang mengatakan kata al-anam ini adalah jami'ul khalaiq, jami'ul khalaiqi, semua makhluk. Jadi semua makhluk. Kemudian pendapat yang ketiga menafsirkan kata al-anam ini lebih spesifik kepada basyarun. Basyarun artinya adalah manusia. Basyar atau insan. Insan juga artinya adalah manusia. Nah, jadi Allah Ta'ala tidak menyerupai setiap yang memiliki ruh. Allah Ta'ala tidak seperti apapun yang mereka adalah makhluk. Nah, keyakinan ini harus ditanamkan. Jadi seperti apapun makhluk tidak akan pernah sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian basyarun, bahwa Allah itu tidak serupa dengan manusia. Nah, lalu kata Al-Imam Al-Babarti di sini, ya, li'annahu arada bihi nafya qaulil musyabbihati wal mujassimah. Ya, kenapa ditegaskan la yusbihul anam, Allah itu tidak serupa dengan yang memiliki ruh, atau Allah itu tidak serupa dengan yang mereka dinamakan dengan makhluk. Allah tidak akan pernah semisal dengan yang namanya manusia. Ditegaskan ungkapan la yusbihul anam itu
Demi tujuan apa? Dengan tujuan untuk menafikan, menolak pendapat dua kelompok sempalan dalam Islam ini. Apa kelompok sempalan itu? Ada yang namanya kelompok musyabbihah, ada yang namanya kelompok mujassimah. Jadi ditolak, ya, diuraikan, ditegaskan la yusbihul anam dalam rangka menolak pendapat atau ajaran kaum musyabbihah dan mujassimah. Siapa mereka ini? Mereka ini kelompok yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala itu jisim. Jisim, benda yang memiliki organ, ala suratil bashar, dalam, ya, gambaran seperti manusia. Maka ditolak itu. Ya, kelompok ini yang dari pemahaman mereka mengarahkan seperti seolah Allah Ta'ala itu jisim yang terdiri dari organ-organ sama seperti manusia, punya organ lambung, punya organ limpa, punya organ jantung, tangan, mata, mulut. Dan bahkan ada lagi pendapat yang aneh, mereka mengatakan setiap tangan Allah itu kanan keduanya. Jadi aneh-aneh aja kajian-kajian mereka ini, ya. Jadi kita yang awam pun rasanya ketika mereka mengucapkan itu rasanya tak masuk akal, ya. Kok sampai begitulah pemahamannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa aidan, dan yang juga, ya, mengapa ditegaskan la yusbihul anam tadi, Allah tak serupa dengan tiga penafsiran yang disampaikan tadi, dalam rangka menegasikan, menolak, menafikan pendapat kaum Nasara, kaum Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan bagi Allah itu waladan wa sahibah. Mereka menjadikan Tuhan yang disembah itu punya anak dan punya istri. Nah, jadi semua itu ta'alallahu an zalik, dan Allah Ta'ala itu maha tinggi, maha suci dari segala dugaan-dugaan dan persangkaan demikian. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annal walada, seorang anak, yusyabihul abah, biasanya mirip dengan ayahnya. Walaupun tak sepenuhnya mirip, ada bahagian atau sisi yang mirip. Kalaupun tak fisik, bisa jadi sifat. Jadi tak ada ceritanya anak itu tak ada kemiripan sama sekali. Ya, pasti ada satu sisi kecil yang ada di sana kemiripan dengan orang tuanya. Iya enggak, Bapak Ibu? Ya, Pak Ibu sudah punya anak? Halo, ibu-ibu. Ibu-ibu ini puasa kayaknya nih, kok lemas saya tengok ini, ya. Halo Bu, nggak ngantuk dah kan? Ya, jadi kita kan punya anak, ya. Walaupun mungkin secara fisik tidak persis, tidak serupa, tetapi ada bahagian yang di sana ada unsur kemiripan. Kalaupun tak di fisiknya, mungkin bisa jadi di sifatnya. Kalau ayahnya mungkin agak pemberang, anaknya dulu segetek pemberang tuh, Pak. Ya, ya Pak Haji. Ya. Kalau ayahnya ya macam-macam. Kalau ibunya begini, ada turunannya, ya, ada turunannya yang di sana ada unsur-unsur kemiripan. Bahkan keterhubungan batin, ya. Dari sisi zahir ada kemiripan fisik dan sifat, dari sisi batin keterikatan, ya, keterikatan hati dan keterikatan secara emosional dan rohani. Apa contohnya? Ayah dari Nabi Yusuf siapa namanya? Nabi Yakub, ya Pak, ya. Ya, kalau tak salah, ya. Jadi Nabi Yakub itu kan berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam disebabkan kebencian dari anggota saudaranya.
Ya, bahkan saudara-saudaranya berani memprotes di belakang ayah mereka. Mereka katakan, inna abana, sesungguhnya ayah kita ini sudah sesat, sudah keliru, ya, bahwa Yusuf lebih dia cintai daripada kita. Akhirnya mereka bersekongkol untuk membunuh Yusuf, tapi tak sampai hati pula langsung membunuh. Kemudian mereka mencampakkan Nabi Yusuf itu ke dalam sumur. Lalu mereka ambil baju Yusuf itu, lalu dilumuri dengan darah serigala, dengan darah, ya. Tapi lucunya ketika mereka berkata kepada ayah mereka Yakub, ya, bahwa Nabi Yusuf itu sudah akalahu dzi'bu, sudah dimakan oleh serigala. Diperlihatkan kepada ayahnya bajunya, ya, kalau dimakan serigala kok bajunya tidak robek, ya. Nah, jadi bohongnya kurang cantik. Jadi bohongnya kurang profesional, Bapak Ibu. Jadi ternyata kedustaan itu melahirkan kedustaan yang lain. Maka hati-hati kita, ya. Sekali berdusta setelahnya akan berdusta. Sekali berdusta setelah itu, ya, terajak lagi kita untuk mencari kedustaan-kedustaan yang lain. Nah, itu contohnya. Dari katakannya Yusuf itu sudah mati dimakan oleh serigala, lalu sebagai alat bukti mereka tunjukkan baju Nabi Yusuf sudah berdarah. Anehnya baju yang berdarah itu tidak robek. Nah, jadi kan bohongnya kurang profesional ini. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu apa yang terjadi kepada Yakub? Ya, ketika Nabi Yusuf, ya, singkat cerita, sudah menjadi penguasa raja, bahkan Nabi Yusuf itu meminta kepada raja ketika itu, ij'alni ala khazainil ardi. Dan dengan tegas beliau mengatakan, saya ini hafizun amin, orang yang terpercaya, orang yang bisa diberikan amanah, jadikan aku bendahara negara. Lalu setelah itu menjadi raja. Pada saat itu datang lagi, ya, saudara-saudara mereka untuk memohon belas kasih kepada raja yang adil itu, meminta pangan kepada raja yang adil itu. Nah, disitulah ujian beratnya Bapak Ibu. Ya, datang orang yang dulu menzalimi kita saat kita punya kuasa. Nah, disitulah beratnya ujiannya itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita jumpa dengan orang yang menzalimi kita pada suatu ketika, cuma mereka berjumpa dengan kita di saat kita lemah, tak bisa membalas. Oke, itu wajar, tetapi datang di saat kita berkuasa. Jadi ada orang yang zalim ke kita dulu, tiba-tiba dia datang memelas kasih kepada kita saat kita berkuasa, padahal dizaliminya kita dulu. Kira-kira kalau kita di posisi itu, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Kalau saya masukkan ke dalam karung, saya campakkan ke sungai Siak. Itulah contohnya mungkin, ya, kalau jika ternyata itu kita, ya. Tetapi Nabi Yusuf memberikan kepada kita sebuah teladan keindahan akhlak. Apa dia? Dengan senyum dia sambut, dia maafkan, dan dia lupakan dendam-dendam dan persoalan masa lalu. Ya, apalagi antara kita dengan keluarga, ya, antara kita beradik kakak, antara keponakan dengan mama, ya, mungkin banyak saja persoalan-persoalan keluarga yang mungkin, ya. Ada teman saya di UIN itu, dulu ketika awak sekolah katanya, mulai sekolah, mama nih tak peduli katanya. Tapi setelah jadi dosen, kuliah S3, dapat jabatan di pemerintahan, mama yang tak peduli itu dulu sekarang bilang, tuh keponakan Den tuh. Datang ke rumah minta, ya, ini dan itu, kalau bahasa kampungnya mintalah uang rokok sedikit gitu kan. Padahal sang mama nih, kata kawan saya nih, waktu zaman saya sekolah dulu tak tahu menau. Ada enggak mama yang seperti itu tuh Bapak Ibu? Ada di siko. Aduh katanya. Ketika ditanya ada di siko, apa ya namanya Bu? Ya memang begitu biasanya.
Ya, bahkan ada dalam petatah petitih pantun-pantun Minangkabau itu saya sangat tersentuh itu. Dikatakan apa itu? Yode ibu ka mandekan duang mama manjua tanah pusaku. Itulah kira-kira lagunya itu ya. Kalau orang Minang paham ini. Ya, kenapa saya cerita tentang orang Minang? Karena istri saya orang Minang. Jadi tahu tentang adat-adatnya sedikit banyaknya begitu ya. Pak orang mana, Pak? Oh, Minang juga. Memang dari wajahnya nampak. Dari wajahnya wajah-wajah orang kaya nampak. Wajah Panggalih. Ya. Wajah-wajah orang baik insyaallah ya, wajah-wajah ahli surga ya, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu ya. Jadi mereka datang saat kita bisa mampu memberikan semacam balasan. Tapi apa teladan yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, ada kerinduan kepada ayahnya Nabi Yakub, lalu di dalam ya kiriman pemberian yang diberikan kepada seluruh saudaranya itu diselipkan di dalamnya ada baju. Yang baju itu ada bau aroma badan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu setelah itu sampai kepada ayahnya Nabi Yakub, dapatlah dia baju itu, lalu dia usapkan. Ya, setelah diusapkan itu apa yang terjadi? Fartadda basira, kembali penglihatan Nabi Yakub dari usapan baju yang ada aroma tubuh keringat daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ternyata Bapak Ibu, diteliti oleh para peneliti, apa sebabnya kok bisa ya, dalam cerita dalam Al-Quran kan nyata cerita itu pasti benar bahwa dengan diusapkannya baju ya, kain aroma tubuh keringat anak terhadap ayah, ternyata ada efek menyembuhkan mata ya. Ayahnya tadi Nabi Yakub alaihissalam, ternyata diteliti ada dua manfaat rupanya. Yang pertama, keringat ya, keringat tubuh kita atau tubuh orang itu diteliti, ternyata di situ ada unsur obat yang bisa menyembuhkan mata. Jadi obat tetes yang berasal dari keringat itu ternyata ada unsur obat yang bisa menyembuhkan katarak pada hari ini. Jadi dibuatlah semacam ekstrak cairan yang diteteskan ya, dan luar biasa. Makanya kalau kata dokter itu, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dokter berbincang, kata dokter itu, jadi kalau kita olahraga misalnya Bapak Ibu, keluar keringat, dan keringat itu terasa masuk ke dalam mata dan rasanya pedih, perih, nikmati saja, karena itu adalah obat daripada yang menyembuhkan berbagai gangguan-gangguan penglihatan. Itu kata dokter itu ya. Coba setelah ini nanti Bu ya. Ya, olahraga keringat masuk tampung, masuk ke ya. Tapi ini kan semacam penelitian yang barangkali ya perlu kita kaji-kaji lagi. Tapi jika kita hubungkan dengan cerita Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, terinspirasi dari itu rupanya. Dan ada seorang anak apabila berpisah dia dengan ayahnya, ini kejadian nyata di tengah masyarakat, selalu anak ini demam. Ada enggak itu, Pak? Dia setiap ayahnya pergi 2-3 hari keluar kota, anak ini kalau ditinggal selalu demam. Dan caranya di kampung-kampung kita dulu ditinggalkan baju ayah itu. Jadi setiap anak ini demam, rindu ke ayahnya, dipakaikan baju. Tapi ya baju-baju yang ada aroma tubuh ayahnya, yang belum dicuci, jangan baju yang keluar dari laundry itu, ya, dipakaikan. Dan ternyata kalau orang di kampung, Pak, udah beberapa jam setelah itu sembuh anak itu, tenang dia. Ternyata itu terinspirasi dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Nah, titik yang ingin kita bahas dalam kajian kita ini sekarang, ada keterikatan, kemiripan, keterhubungan antara ayah dengan anak. Ada kemiripan unsur itu, ada keterkoneksian batin itu. Nah, kalau Allah Ta'ala disifati seperti itu, berarti dia butuh kepada makhluk dan mustahil jadi Tuhan. Karena Allah Ta'ala tak seperti
itu. Karena itulah ditegaskan la yusbihul anam dalam rangka menolak pemahaman Nasara yang mengatakan Tuhan memiliki anak dan memiliki istri. Kalau memiliki anak berarti ada unsur kemiripan sedikit, walaupun ya ada unsur kemiripan, permisalan sama ya, baik dari sisi fisik, tubuh, organ, ataupun mungkin dari sifat, dan itu semua ditolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari kalimat itulah diungkapkan wala yusbihuhul anam, ya, kemudian wala syai'a misluh, dan tidak ada suatu apapun yang semisal dengannya. Jadi semacam dari kalimat yang kedua ini semacam ditegaskan lagi la yusbihul anam itu untuk menegaskan kalimat sebelumnya, di mana la syai'a misluhu, tidak ada yang serupa dengannya. Jadi ya, konteksnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ketika menulis la yusbihul anam ini dalam rangka menolak dua kelompok yang ada menjadi sempalan dalam Islam. Ini kelompok namanya musyabbihah, mushabbihatun, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Kemudian juga kelompok mujassimah, ya, kelompok yang menjisimkan Allah, yang menganggap Allah itu punya tubuh, punya organ, punya jisim. Nah, jadi diungkapkan ungkapan seperti ini dalam rangka menolak dua kelompok sempalan dalam Islam ini, dan juga menolak pemahaman kaum Nasara, An-Nasara, yang mereka mengatakan Allah itu punya anak dan punya istri. Nah, semua ini ditolak dengan ya, jadi semua pemahaman seperti ini ditolak dengan ayat ya, lam yalid. Nah, ini dia, lam yalid walam yulad. Nah, ini untuk menolak yang mana? Yang ini dia. Ya, kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ini untuk menolak tadi dua kelompok sempalan yang ada itu. Nah, jadi setiap ada Bapak Ibu menemukan misalnya di dalam Al-Quran seolah Allah Ta'ala atau Nabi membincangkan tentang Allah memiliki atribut makhluk, maka balikkan ke dalam ayat-ayat yang muhkamat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi inilah penegasan yang muncul dari ungkapan la yusbihul anam. Anam itu memiliki tiga makna. Mengapa ditegaskan dengan la yusbihul anam? Menolak dua kelompok yang menjadi sempalan dalam akidah di dalam Islam, yaitu kelompok musyabbihah dan kelompok mujassimah. Hati-hati kita terjebak kepada pemahaman kelompok ya, dua pertama itu, musyabbihah dan mujassimah. Karena pada hari ini banyak kajian-kajian yang mengarahkan seolah Allah itu memiliki organ, ya. Subhanallah, Allah Maha Suci dari yang demikian itu. Kemudian juga dalam konteks menolak pendapat kaum Nasara yang mereka berasumsi Allah itu memiliki anak dan memiliki istri, maka ditolak dengan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, satu apapun tidak ada yang sekufu, yang sebanding, yang semisal dengannya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu ini ada penegasan tentang apa yang kita sebutkan tadi. Penegasannya dari hadis sahih yang bersumber dari Al-Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini adalah seorang imam ahli hadis yang makamnya pada hari ini dimakamkan di
daerah Termez, ya, Termez. Sekarang masuk wilayah Uzbekistan, ya. Uzbekistan itu dari ibu kota Tashkent sampai ke daerah Termez ini tempat lahirnya Imam Tirmizi, dan juga konon katanya beliau juga dimakamkan di sana. Itu sekitar 3 sampai 4 jam dari ibu kota Tashkent ke negeri yang bernama Termez. Jadi Al-Imam At-Tirmizi berasal dari sana. Nah, Imam Tirmizi ini adalah murid terbaik daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu berasal dari Al-Bukhara, juga di Uzbekistan sekarang, dan dimakamkan di Samarkand. Samarkand. Nah, orang menyebutnya Samarkand. Itu juga di satu kota di wilayah negara yang sekarang masuk ke dalam wilayah negara Uzbekistan. Kalau ke Samarkand ini sekitar 3 jam dari ibu kota Tashkent. Jadi sesekali kita jalan-jalan nanti ke sana, Pak. Ya, insyaallah, Pak, ya. Apa yang bayar ya? Nah, insyaallah. Jamaah Al-Fajar, Jamaah Nurul Fajar umroh plus Uzbekistan. Ya, Pak, ya. Pak tanggung jawab. Nah, Pak yang bayar insyaallah. Ya, Pak Yazid Muin sebagai apa nanti bendaharanya insyaallah. Ya, karena sudah ada paket umroh sekarang Bapak Ibu yang membuka umroh plus Uzbekistan. Kenapa? Karena di Uzbekistan ini banyak makam para alim ulama, negeri yang disebut dulu Mawara an-Nahar, negeri di sebalik sungai. Nah, di situ banyak berasal ulama-ulama ahli hadis, Abu Dawud, ya, kemudian Imam Bukhari, kemudian Imam Tirmizi, ya, banyak. Kemudian Imam Al-Maturidi juga di situ dimakamkan. Kemudian Bahauddin Naqsyabandi, ya, yang pendiri Tariqah Naqsyabandiyah itu. Nah, jadi banyak, ya. Dan kalau sampai kita ke sana Bapak Ibu, memang seolah kita berada di masa-masa abad pertengahan kejayaan Islam itu. Ya, luar biasa bangunan-bangunannya, tempatnya, negaranya, dan juga orangnya cantik-cantik. Ya, Khairul, ya. Nah, jadi kalau Khairul datang ke sana nanti, bawa satu dari sana, ya. Ya, Khairul, ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu suruk sudah masuk, kita lewatkan sedikit untuk membaca hadis ini. Bersumber, ya, dari Ahmad bin Mani', Abu Sa'ad As-San'ani dari Abu Ja'far Ar-Razi, bersumber dari Ar-Rabi' bin Anas an Abil Aliyah an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi, annal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik itu dulu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasabkan kepada kami Rabbaka, sebutkan nasab Tuhanmu kepada kami. Nah, jadi dalam pikiran mereka Tuhan itu dilahirkan, punya ayah, punya ibu, punya anak. Tolong sebutkan siapa nasab Tuhanmu. Maka fa anzalallah, turunlah ayat qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi kata-kata as-samad, allazi lam yalid wa lam yulad, Allah tempat bergantung yang tidak lahir dan tidak dilahirkan, tidak melahirkan, li annahu laisa syai'un yuladu illa sayamun, karena setiap yang dilahirkan logikanya pasti akan mati, wala syai'a yamutun, dan tidak ada yang mati illa sayuris, pasti ada yang mewarisi, dan pasti ada yang melanjutkan. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yamut, Allah tidak mati, wala yuris, dan tidak meninggalkan pewarisan. Nah, ini dah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas itu, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qala, lalu berkatalah ketika itu Ubay bin Ka'ab, lam yakun lahu syabihun wala adlun walaysa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Wa huwas samiul alim, Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, itulah di antara dalil nakli dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kalimat ini, la yusbihul anam. Nah, Bapak Ibu hadirin
hadirat tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi tadi, kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya yang berjudul Al-Mustadrak. Begitu juga ya banyak riwayat yang menceritakan tentang itu semuanya. Riwayat hadis dari Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Asma was Sifat, ya, di mana disebutkan di sana ketika Ibnu Abbas menafsirkan hal ta'lamu lahu samiyya dalam surat Maryam ayat yang ke-65, ada bunyi kalimatnya hal ta'lamu lahu samiyya. Itu tafsirannya kata Ibnu Abbas adalah hal ta'lamu lahu azza wa jalla masalan au shibhan. Jadi kamu tidak akan pernah menemukan bagaimanapun caranya bagi Allah Ta'ala itu tidak ada permisalan yang semisal dengannya, wala shibhan, begitu juga yang serupa yang mampu menyerupainya. Maka hilangkan segala ya sampah-sampah mujassimah, musyabbihah, atau pemahaman-pemahaman sampah yang seperti diurai, yang dipahami oleh kelompok yang mengatakan punya anak, punya istri tadi. Bersihkan segala sampah-sampah pemikiran itu dari pemikiran kita, bersihkan pula segala paham-paham seperti itu dari kalbu kita. Kenapa? Balikkan kepada lam yalid wa lam yulad. Sebelum itu Allahus samad, Allah tempat bergantung. Nah, inilah kira-kira kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian sedikit saya ingin menambahkan ya terkait tentang gonjang-ganjing. Banyak jamaah yang bertanya, ikut mana kita berpuasa ya dan berhari raya? Ikut apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Tak ada urusan ya dengan bagaimana pemerintah begini begitu, nggak ada urusan ya. Nah, jadi karena ada pula orang yang lucu, saya nggak mau ngikut pemerintah karena pemerintah ini korup. Nggak ada urusan tentang itu ya. Yang penting ketika pemerintah menetapkan melalui Kementerian Agama, ada pakar-pakar di sana, apa yang ditetapkan oleh mereka itu yang kita ikuti. Nah, ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana Aisyah mengatakan innama yaumun nahar, sesungguhnya hari berkurban itu iza naharul imam, apabila pemimpin pemerintah berkurban dan mengagungkannya. Wal fitru iza aftaral imam wa azzaman nas, dan hari berbuka atau Idul Fitri itu apabila imam pemimpin pemerintah berbuka dan manusia mengagungkannya. Jadi hadis ini satu dari sekian hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa yang menjadi standar dalam penentuan awal Ramadan, awal Zulhijjah, Syawal adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah setempat. Jadi kita puasanya bukan karena wukufnya, tetapi puasanya karena tanggal 9-9-nya. Nah, jadi itu arahan yang diminta untuk menjaga kita untuk supaya bisa menenangkan kita dan mempersatukan insya Allah, dan berlapang dada kalau ada ternyata di antara jamaah kita nanti yang sholatnya di hari Sabtu. Nah, jangan pula dituduh nanti ini begini ya, walaupun sesungguhnya Imam Syafi'i memberikan semacam arahan ya, kalaupun mau puasa mau sholat ya diam-diam aja, jangan disiarkan. Nah, ini enggak masalahnya disiarkan pula di Facebook nanti kan. Saya sholatnya hari ini ya. Nah, ini demi menjaga persatuan dan kesatuan kita. Jadi jangan risau-risau, jangan cemas-cemas lagi ya Pak Ibu, ikut aja lah insya Allah ya. Kalaupun salah ketetapan pemerintah dapat pahala satu ya. Siapapun lah pemerintah kita nanti yang warnanya, kalau mungkin nanti suatu saat Kementerian Agama itu adalah saudara-saudara kita dari paham Muhammadiyah yang menentukan nanti tanggal sekian, ya kita ikut juga karena itu wewenang pemerintah. Jadi nggak ada urusan ya, jangan nanti dengan alasan Menteri Agamanya begini, pemerintah begini, saya tidak mau ikut. Nah, itu tidak boleh dijadikan sebuah alasan. Ya demikian Bapak Ibu. Ya, tidak ada pertanyaan dulu karena setelah ini saya langsung meluncur ke Kampar Kiri, adik sepupu saya menikah ya, dan saya pula diminta untuk menjadi saksi, jadi 2 jam ke sana.
Biar orang udah banyak menikah tuh Pak Hairul ya. Hampir setiap hari Minggu tuh saya diundang untuk bukan menikah, untuk untuk menghadiri, memberikan tausiah nikah, jadi saksi, dapat undangan. Saya tunggulah dari imam masjid Nurul Fajar ini ya. Jangan kita biarkan lama-lama beliau menderita. Mau tengok wajahnya mau menderita nampaknya Pak. Tapi kalau udah menikah nanti bercerah wajahnya itu insyaallah. Amin ya. Semoga Allah pertemukan segera. Ya, demikian, banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan saya, banyak pergurauan yang mungkin tidak di tempatnya, banyak cakap yang tidak baik, mohon dimaafkan lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.